Kesimpulan, Ya. Nanti kita izinkan masing-masing fraksi kalau memungkinkan. Ini fraksi juga nih, Pimpin. Iya, oke, baik. Saya persilakan kalau gitu Pak Fahri Adi, Pak Fahri Hapsah. Pak Ali itu generasi masa lalu, Pak. Terima kasih pimpinan. Saya mengusulkan kesimpulan. Saya tidak tahu juga karena tadi PPATK juga diberikan surat oleh MA untuk diberikan fatwa, ya, surat lah oleh MA untuk mengizinkan pemberian dokumen. Dan saya kira dari seluruh data yang kita punya, data yang paling sensitif sebetulnya kan datanya PPATK. Karena itu menyangkut satu kerahasiaan yang juga dilindungi oleh undang-undang. Menyangkut kerahasiaan bank dan juga kerahasiaan orang-orang yang menyimpan uangnya di bank. Dan tadi Pak Yunus juga menggarisbawahi soal kepentingan kita menjaga stabilitas industri. Karena bagaimanapun kalau di bank tidak ada lagi kerahasiaan, maka untuk apa menyimpan uang di bank? Dan itu sudah diberikan surat oleh MA dan dengan itu kemudian menjadi dasar Pak Yunus untuk menyerahkan, ya, PPATK menyerahkan kepada Pansus. Saya kira juga lembaga lain memiliki persoalan yang sama. BPK, BI saya kira juga memiliki persoalan yang sama. Persoalan yang paling utamanya adalah apakah proses mengalihkan kerahasiaan yang mereka miliki, yang dilindungi oleh undang-undang itu aman, ya. Tetapi bahwa apakah rahasia itu kemudian akan dijaga oleh Dewan adalah tanggung jawab Dewan. Sebab saya kira memang pengalihan kerahasiaan itu disertai dengan tanggung jawab Dewan, anggota Pansus khususnya untuk menjaga kerahasiaan itu. Jadi dengan dasar itu saya kira disertai dengan catatan-catatan lain bahwa data itu sebetulnya sebagiannya sudah masuk ke kita. Data itu sebetulnya juga diperkuat oleh undang-undang angket dan undang-undang tata tertib Dewan, ya, susunan dan kedudukan Dewan MD3 juga ada dasar penguatannya. Maka debat soal dasar hukum ini bisa kita akhiri dengan mengikuti pola yang sudah ada pada PPATK, saya kira pimpinan. Atas dasar itu maka tugas kita di angket adalah mengelis dan menyampaikan list yang tadi disampaikan oleh ketua angket, seluruh daftar keperluan data yang masih dianggap perlu oleh angket untuk disampaikan kepada para mitra kita ini untuk kemudian dipenuhi dalam jumlah hari yang kita sepakati bersama. Saya kira itu bisa menjadi kesimpulan yang meringankan dan saya kira kalau itu kita bisa terima maka rapat ini bisa kita akhiri. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Fahri Hapsah. Oh, belum diakhiri kan? Memang ada yang mau bicara di sini. Iya, dari PKB itu. Iya. Terima Ini kasih. rupanya pengganti ya. Dari PKB sekarang anggota baru ini, luar biasa, primosnya gede. Mungkin ya. Iya, silakan ya. Terima kasih. Karena saya juga harus meninggalkan ruangan ini. Makanya perkenankanlah saya bicara lebih awal. Seperti apa yang disampaikan oleh BPK, BI maupun PPATK dan posisi terakhir tadi disampaikan oleh BI bahwa data yang disampaikan ke Pansus itu sudah mencapai 90%. Kalau hari Selasa kemarin itu masih kurang 70%, sekarang sudah tinggal 10%. Artinya kami menghormati itu. Untuk PPATK tadi ditegaskan bahwa kita harus saling menjaga. Jadi ketika dokumen itu sudah serahkan ke Dewan dan Pansus tentu ada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Maka saya sepakat itu, mari kita junjung persoalan-persoalan yang terkait dengan pihak-pihak lain karena ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi saya menghormati apa yang disampaikan oleh PPATK, Gubernur maupun BPK. Persoalan data saya pikir seperti dijanjikan oleh BI tadi dalam waktu 1-2 hari ke depan ini sudah clear 100%. Saya sepakat dengan Bang Fahri bahwa 1-2 hari ini kita juga harus list
data-data itu yang dibutuhkan apa saja, yang kurang mana saja, saya pikir sudah tidak ada persoalan, harus kita mintakan kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Mungkin itu saja, Pak Priyo, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya konkret saja. Saya ingin mengingatkan kepada bapak-bapak semua, masa kerja PASU ini tinggal sedikit lagi, Pak. 4 Maret, kalau kita bicara 4 Maret itu hari Minggu, itu tadi kita tarik belakang. Februari itu cuma sampai tanggal 28. Itu artinya masa kerja kita kurang lebih tanggal 28. Jadi sekali lagi kami mohon dibantu agar harapan masyarakat dan harapan presiden kita agar skandal Suri ini bisa dibuka lebar-lebar. Saya kira ini perintah presiden juga, bukan perintah kita juga gitu ya. Jadi Bapak sekalian, saya konkret saja. Yang pertama kita minta kepada Ketua BPK untuk segera menyiapkan dengan atau tanpa payung hukum. Saya kira kita bisa bicara kembali sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, demi keadilan, demi keinginan masyarakat, dan demi perintah presiden juga. Kita minta KKP segera diberikan kepada kita untuk melengkapi laporan BPK yang sudah kita terima sebelumnya. Ini untuk mempermudah penyelesaian skandal Bank Senturi ini. Karena kalau kita tidak cepat-cepat selesaikan, ini akan mengganggu pemerintahan kita juga. Yang susah rakyat juga, yang susah presiden juga begitu. Jadi tolong ini juga dimengerti oleh Bapak sekalian. Saya kira tidak ada dari Bapak di depan ini yang tidak peduli soal presiden kita. Ini penting, ya. Saya lihat Pak Darmin sudah gubernur BI. Kapan? Sudah gubernur Pak Darmin ya? Oh, terakhir ya. Itu artinya Pak Darmin harus berteman dengan Komisi 11. Jadi kemudian berikutnya adalah yang terpenting juga Pak Darmin dan juga kepada Ketua PPATK, tolong kita juga minta aliran dana. Sebenarnya gampang yang kita inginkan. Sebagaimana Akbar tadi bilang, kita ingin aliran dana yang dikeluarkan pada saat EPJP 682 miliar itu kemana saja alirannya? Apakah sudah pada orang-orang yang tepat atau digunakan untuk hal-hal lain sehingga dalam waktu beberapa hari kemudian kolaps lagi, sehingga terpaksa Menteri Keuangan mengadakan rapat KSSK tanggal 21 November dan akhirnya juga diputuskan langkah penyelamatan 6,7 triliun. Nah, yang pertama adalah kami ingin minta aliran dana yang lebih jelas. Dana EPJP yang 82 miliar itu kemana saja. Kemudian kita juga minta disiapkan aliran dana pada saat pengucuran pertama bailout, yaitu tanggal 24 November sampai kalau nggak salah tanggal 30 November itu keluar 2,6 triliun. Itu kemana saja dalam 6 kali transaksi. Kemudian kami juga minta dijelaskan juga aliran dana pada bulan Desember sebesar 2,2 triliun. Itu kemana saja. Kan periodenya juga kita bisa lihat. Kemudian juga kita minta disiapkan yang terakhir adalah pengeluaran yang terakhir ini tanggal 24 Juli 2009 sebesar 600 sekian miliar. Itu untuk siapa saja dan kemana saja aliran dana. Karena ini penting bagi penyelidikan aliran dana itu, apakah memang mengalir pada orang-orang yang tepat, kepada pihak-pihak terkait atau pihak ketiga yang memang memiliki dana di Bank Senturi itu, atau kepada pihak-pihak lain. Saya kira demikian. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.